warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas IATD. Saya Damar Hansa Sabila, NIM 530 00230011, dan teman saya Muhammad Mutasim Bila, NIM 0076. Di sini kami akan melakukan podcast dengan tema gizi. Ya, tema kita pada malam ini yaitu gizi. Gizi itu udah merupakan suatu hal yang sering kita dengar ya Mas. Tapi definisi dari gizi itu sendiri apa sih Mas? Gizi itu adalah zat yang terkandung dalam makanan dan minuman untuk pertumbuhan, perkembangan dan metabolisme tubuh kita agar tubuh kita itu berfungsi dengan baik. Berarti gizi itu bisa diibaratkan seperti bahan bakar ya Mas. Ketika kendaraan diisi dengan bahan bakar yang baik, maka bisa berfungsi dengan baik ya Mas. Ya benar sekali, begitulah tepatnya lah. Ya, untuk gizi itu apakah merupakan satu zat atau ada macamnya gitu Mas? Gizi itu banyak sekali macamnya, ya, seperti vitamin kan banyak tuh juga, kita sering dengar vitamin A, vitamin B, vitamin C, terus ada lagi karbohidrat, terus ada lagi juga kalsium itu dari itu yang kita sering minum lah, susu, terus zat besi dari ikan, lah itu banyak Mas. Jadi vitamin gizi itu banyak sekali, jadi nggak cuma satu tapi banyak sekali, apa saja itu banyak. Saya juga pernah membaca dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Maidah ayat 88, yang intinya di mana Allah itu memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Nah, makanan yang halal dan baik itu apakah merupakan makanan yang bergizi tersebut Mas? Ya dari itu dari Al-Quran ya, kalau dari Al-Quran sih kemungkinan gizi ini termasuk juga dari halal dan baik. Tapi kan kita juga tetap ikut pemerintah dari MUI itu kok, bahwasanya kan sudah dicantumkan apa saja yang kita boleh makan, makanan halal, makanan yang baik. Itu kan kita sudah ngikutnya dari MUI itu, gitu loh. Saya juga baca-baca di internet itu bahwasanya anak-anak Indonesia itu mengalami masalah tentang gizi itu Mas. Gimana Mas? Ya itu cukup benar ya, Indonesia itu mungkin masih kekurangan dalam gizi walaupun tidak terlalu buruk lah. Dari survei yang saya baca pada tahun 2021 ya, angka stunting itu di angka 24%. Stunting itu kegagalan dalam proses pertumbuhan anak. Tapi pada tahun 2022 itu turun, alhamdulillah turun ya, ke angka 21%. Jadi Indonesia ya sudah mengalami kemajuan lah. Itu dari survei tahun-tahun kemarin. Kalau tahun sekarang saya belum menemukan tentang survei yang terbaru. Jadi emang Indonesia itu perlu lah perbaikan gizi untuk anak-anak. Karena menurut standar WHO itu angka stunting paling tidak kurang dari 20% untuk dikatakan normal. Jadi masih Itu normal ya? Ya normalnya kurang dari 20%. Berarti masih ada 1% kelebihan di Indonesia. Seperti itu. Yang untuk menangani angka tersebut kira-kira upaya apa sih Mas yang bisa dilakukan? Upaya yang dapat dilakukan ya sepemahaman saya mungkin orang tua itu, bapak atau ibu itu harus memberi pemahaman terhadap anak-anaknya bahwasanya makanan apa saja yang mengandung gizi, gitu Mas. Jadi anak itu teratur makannya,
tidak ayam terus, tapi sesekali sayur, terus ganti lagi sesekali ikan, terus jadi seimbang makanan mengandung gizi itu itu juga seimbang lah, maksudnya kayak tidak setiap hari. Kan juga banyak sekarang orang-orang kaya gitu kan makanya ayam terus, nggak pernah sayur. Kadang pun saya nggak mau. Temen saya juga ada kayak gitu, diajak makan bareng juga nggak tahu. Ya mungkin dia terlalu safety gitu, kalau makanan dia enak ya nggak sesuai dengan lidahnya gitu loh mas. Jadi ya pemahaman orang tua terhadap anaknya itu sekarang juga kan, sekarang orang tua sibuk kerja dan anak pun makan bisa adanya gitu. Kadang-kadang kalau sudah dimasakin nggak mau, jadi mau beli sendiri. Nah, jadi orang tua itu harus memberi pemahaman terhadap anak tersebut bahwasanya kalau makan ini terus itu juga tidak baik. Kalau kekurangan makan ini juga tidak baik. Itu mas. Kalau menurut saya sih yang lebih penting itu dari pemahaman orang tuanya mas. Karena kalau orang tuanya tidak paham, bagaimana ingin memberitahu anaknya. Saya pernah lihat itu sebuah postingan yang orang tuanya itu memberikan anaknya yang masih kecil tuh SKM mas, SKM susu kental manis yang kotaan itu. Padahal itu kan bukan susu, tapi lebih banyak mengandung gula. Itu pemahaman seperti itu yang harus dibenarkan. Makanya mungkin di desa-desa itu harus ada mungkin ya seminar yang dihadiri oleh dokter itu supaya memberikan edukasi terhadap orang tua gitu. Ya, supaya lebih paham gitu. Ya, lebih paham. Kebanyakan kasus ya kayak anak kecil masih balita dikasih susu SKM itu nanti keracunan ya kan? Iya. Iya itu sih kan. Dan ini juga bukan saja anak kecil juga sih, remaja-remaja juga sekarang terkadang malah semakin besar dia juga tidak mementingkan tubuhnya, seperti terutama cewek lah, dia makanannya pasti kan suka yang pedas-pedas, mie. Nah yang paling aku agak itu seblak, jadi dia suka banget masalah seblak yang makanannya pedas ini harus pakai sambal gitu ya. Iya gitu. Nah seblak itu juga menimbulkan penyakit juga loh mas. Penyakitnya itu kanker gitu. Iya, bisa kanker. Kankernya itu juga bisa menyebabkan kanker payudara. Banyak para perempuan ya, makanya kalau punya cewek kan, kalau punya cewek ya kita harus memberitahu. Tapi aku terkadang juga memberitahu. Susah ya mas. Iya. Kebiasaan gimana lagi ya. Makanya juga menyebabkan kanker payudara, kanker rahim juga bisa. Kan kalau seblak itu kan terbuat dari kayak kerupuk-kerupukan ya. Kerupuk. Nah, kan saya juga pernah beli 2 kali seumur hidup saya makan seblak itu lah. 3 kali sama mbak kemarin. Nah, kalau seblak itu didiemin itu lama kelamaan akan gumpal gitu, gumpal keras. Jadi kayak karet gitu mas. Iya. Nah mungkin penyebabnya itu yang menyebabkan. Iya mungkin. Jadi kalau masuk ke tubuh kita terlalu banyak nanti kan menggumpal gitu sih mas. Ya susah sekarang lah kalau mau ngasih tahu pada mbak-mbak, teman-teman kita makanan yang baik dan halal itu gimana. Ini sebenarnya makan kayak gitu nggak apa-apa sih kalau menurut saya, tapi asalkan tidak berlebihan. Karena saya baca di Al-Quran ada ayat yang menjelaskan boleh melakukan di surat Al-A'raf mas kalau nggak salah, itu boleh melakukan sesuatu asalkan tidak berlebihan. Berarti ya intinya boleh makan mungkin seminggu sekali atau jadi emang makanan kayak itu ada batas wajarnya mas. Ya kalau setiap hari kan bisa menyebabkan penyakit, tapi kalau sekali untuk memanjakan lidah ya nggak apa-apa lah. Kopi juga ya mas ya. Saya suka kopi ya. Siap. Di sini kita ngopi mas. Ya.
Ya mungkin cukup sekian pembahasan mengenai tadi gizi. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya dan Mas Damar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.